Taslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yastajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, sahabat Taslih hafizakumullah, kita bersyukur kepada Allah masih bisa diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di majelis kitab kita Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan yang terakhir kita masuk kita sudah selesai dari hal-hal yang al-af'al adh-dhahirah. Al-af'al adh-dhahirah atau kita terjemahkan sebagai gerakan-gerakan salat. Kali ini kita akan masuk ke bab atau pasal atau pembahasan baru tentang al-manhiyat. Al-manhiyat atau yang dalam arti dalam bahasa Indonesia diartikan larangan-larangan dalam salat. Baik. Nah, Rasulullah kita baca qala al-mu'allif rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis-safni fi shalah was-safdu anis-safni was-safdi wa qad dzakarnahuma. Kita sudah bahas tentang apa itu safn wa apa itu safd dalam salat, dan kita telah bahas wa anil iqa' anis sadl, ya, wal kaf wa anil ikhtisar wa anis salb wa anil muwasalah wa an salatil haqin wal haqib wal hadik wa an salatil ja'i wal ghadban wal mulatham wa huwa satrul wajh. Semua ini sudah kita bahas. Insyaallah kita akan masuk ke pembahasan yang lain. Amal iqa', kata beliau Imam Ghazali mengatakan, amal iqa' fa huwa 'inda ahli lughah an yajlisa 'ala waraqayhi wa yansiba rukbatayhi wa yaj'al yadayhi 'ala al-ardi kal-kalb. Ada dua model duduk al-iqa'. Iqa' yang pertama menurut ahli bahasa adalah seperti duduknya anjing. Akramakumullah. Adapun menurut ahli hadis, iqa' itu atau duduk iqa' itu ayajlis 'ala saqayhi jathiyan wa laysa 'ala al-ard minhu illa ru'usu asabi' ar-rijlain wa rukbatain. Wa amma ini itu gimana gambarnya teman-teman? Jadi seseorang duduk di atas dua duburnya, dua pantatnya itu, kemudian dengan dua kaki yang mengangkat gitu tinggi gitu. Teman-teman nanti mungkin bisa bantu cari juga di search di Google, di internet tentang duduk iqa'. Tapi ini satu duduk yang dilarang. Wa ammal sadl, apa as-sadl adalah menjulurkan pakaian. Wa madhhabu ahli al-hadits fi an yaltahifa bi thawbihi wa yadkhul yadayhi min dakhilin fa yarka' wa yasjud kadhalik, wa kana hadha fi al-yahud fi salatihim fanuhu an tashabbuhi bihim. As-sadlu atau menjulurkan baju dilarang dalam salat. Fala yanbaghi an yarka'a wa yusjud wa yadahu fi badanil qamis. Jadi tidak boleh seorang ruku dan sujud sedangkan kedua tangannya berada dalam bajunya, artinya terlalu panjangan, khususnya laki-laki ya. Wa qila ma'nahu, dikatakan juga makna dari as-sadlu artinya an yad'a wasal izar ala ra'sihi wa yursil tarafaihi an yaminihi wa shimalihi min ghairi an yaj'al ala katifaihi wal awwal aqrab. Baik, ini beberapa yang dilarang. As-sadlu juga menjulurkan baju, diantaranya dilarang oleh syariat ini dalam praktek salat kita. Wa ammal kaffu fa huwa an yarfa'a thiyabahu min baini yadayhi aw min khalfihi idza arada as-sujud
وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره والنهي للرجال. الكف artinya أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود. وقد يكون الكف في شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره. وفي الحديث dalam hadis disebutkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha wala akuf wala thawban. Artinya rambut tidak boleh menghalangi, rambut tidak boleh menghalangi tempat sujud. Wa kariha Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu an yata'azzara fawqa al-qamis fi as-salah wa ra'ahu min al-kaff. Al-Imam Ahmad juga memakruhkan hal demikian. Wa amma al-ikhtisar fa an yada'a yadayhi ala khasiratayhi. Al-ikhtisar itu maksudnya tolak pinggang. Jadi sholat nggak boleh tolak pinggang teman-teman ya, itu dilarang. Amma al-ikhtisar Imam Ghazali an yada'a yadayhi ala khasiratayhi. Khasiratayhi itu artinya dua pinggang ya, pinggulnya gitu ya. Wa amma shal fa an yada'a yadayhi ala khasiratayhi fil qiyam wa yujafi baina 'adhayhi fil qiyam. Ya, artinya as-salb itu yada'a yadayhi ala khasiratayhi fil qiyam wa yujafi baina 'adhayhi fil qiyam. Baik. Terus hal yang dilarang selanjutnya amal muwasalah. Muwasalah itu ada beberapa jenis. Ada 5. Kata Imam Ghazali, itnani 'alal imam, 2 hal dilakukan oleh imam. Apa itu artinya muwasalah? Artinya menyambung, yang muwasalah. Pertama, menurut Imam Al-Ghazali, ada 2 hal yang dilakukan oleh imam dalam hal muwasalah. Pertama, alla yasila qira'atahu bi takbiratil ihram wala ruku'ahu bi qira'atihi wa ithnani 'ala. Yang pertama, seorang imam dilarang menyambung bacaan takbiratul ihram kemudian dengan bacaan surat, ya. Alla yasila qira'atahu bi takbiratil ihram. Contohnya apa? Allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin dan sama. Jadi takbiratul ihram itu harus ada jedahnya dari takbiratul ihram sampai bacaannya. Ya. Wala ruku'uhu bi qira'atihi. Juga rukuknya enggak boleh. Dan 2 hal, wathnani 'alal ma'mum, 2 hal juga dilarang untuk makmum, alla yasila takbiratul ihram bi takbiratul imam. Ya. Wala taslimahu bi taslim. Enggak boleh makmum itu menyambung atau ngebarengin gitu kira-kira ya. Ngebarengin antara takbiratul ihram imam dengan takbiratul ihram dia. Juga antara taslimnya imam, salamnya imam dengan salamnya dia sendiri. Enggak boleh, ya. Wahid bainahuma alla yasila taslimatul fard bi taslimatil tsaniyah wa yafsil bainahuma. Yang dilarang untuk keduanya, baik untuk imam dan untuk makmum, nggak boleh salam pertama disambung dengan salam kedua tanpa jeda. Contoh gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu kan nggak ada jeda, gitu ya, terlalu cepat. Hendaklah seorang mengucapkan salam pertama, kemudian dijeda sebentar, kemudian salam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi, jeda sebentar, Assalamualaikum warahmatullahi, baru. Itu maksud dari al-muwassalah, dan itu beberapa penyambungan yang dilarang dalam salat. Wa amal hakin, hakin itu orang yang kebelet pipis, kebelet kencing gitu ya. Wal haqib, orang yang kebelet buang air besar. Ya. Adapun al-haziq, orang yang pakai khufnya kesempitan. Teman-teman tahu istilah khuf ya? Khuf itu adalah alas kaki berbahan dasar kulit yang cocok dipakai di 2 tempat, indoor dan outdoor. Zaman itu khuf, teman-teman bisa cari stiwel, bahasa Indonesia kalau nggak salah stiwel. Alas kaki terbuat dari kulit yang sampai menutup 2 mata kaki, yang bisa digunakan indoor dan outdoor. Bisa dilakukan dengan bisa digunakan untuk sholat juga.
dengan beberapa syarat dan ketentuan yang kita tidak bahas di sini. Tapi artinya al-hadhiq orang yang kesempitan pakai al-khuf. Fa inna kulla dzalika yamna' min al-khusyu'. Wa fi ma'nahu al-ja'i al-multaham min qawlihi. Itu semuanya menghalangi seorang dari berkhusyuk. Jadi orang yang kebelet pipis, kebelet buang air besar, orang yang pakai kesempitan, mungkin bisa dianalogikan atau dikiaskan dengan pakai baju, pakai celana yang sempit. Itu kan menghalangi seorang dari khusyuk. Maka hal-hal itu dilarang dalam sholat. Juga orang yang terlalu lapar. Nah, orang yang terlalu lapar itu nggak boleh sholat dia, karena dia menghalangi khusyuknya. Makanya teman-teman, bagi mereka nanti yang sholat maghrib di Ramadan gitu ya, ketika jadi imam tolong jangan baca yang panjang-panjang itu, karena seseorang sholat maghrib berjamaah mengakhirkan makannya langsung, makan beratnya. Nah, kita yang jadi imam jangan lama-lama gitu. Itu tidak bijak. Karena apa? Karena di belakang kita tuh ada orang-orang yang lapar, mereka puasa, sehingga kalau kita bacanya terlalu lama, mereka udah pasti pecah konsentrasi dan khusyuknya. Baik, sebagaimana hadis Nabi, "Idza hadaral 'asya wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya." Kata Nabi, barang siapa atau apabila waktu makan malam sudah hadir, makanannya juga sudah ada, maka sedangkan sholat udah didirikan gitu, maksudnya sudah masuk, maka dahulukan makan malam. Itu karena Nabi peduli dengan kondisi seseorang yang lapar itu gimana, pasti nggak khusyuk, ya. Illa an yudhiqal waqt, kecuali kalau waktunya terlalu sempit, kemudian kondisi hatinya juga tenang, artinya kalau memang memungkinkan bisa ditahan, dan sholat dulu nggak apa-apa. Wa fil khabar, juga tidak boleh orang, kata Nabi, la yadkhulu ahadukumus shalah wa huwa maqtabun wa la yusalliyanna ahadukum wa huwa ghadban. Nggak boleh sholat dalam kondisi marah banget gitu, ya, karena dia pasti akan kepikiran, tidak khusyuk dan lain-lain itu. Wa qala al-Hasan kullu salatin la yahduru fiha al-qalb fahiya ila al-uqubati asra. Setiap salat yang di dalamnya tidak menghadirkan hati atau tidak khusyuk, maka malah lebih dekat kepada hukuman Allah. Ya, salat yang enggak khusyuk, kata Hasan Al-Basri, itu lebih dekat kepada kemarahan Allah atau uqubah, hukuman. Wa fil hadits sab'atu asya'in fi shalah, ya, ada 7 hal dalam salat yang itu dari setan: ar-ri'af, wan nu'as, waswasah, wal waswasa, wat tatha'ub, wal hikak, wal iltifat, wal 'abath bisyai'. Ada 7 hal dari salat. Saya lupa makna ri'af, nanti mungkin kita cari ya. Ri'af ada dari nu'as, ngantuk, itu dari setan. Waswasah tuh waswas, benar artinya waswasah dari kata-kata waswasah, artinya selalu waswas terus, tidak tenang. Wat tatha'ub, menguap, ya, menguap itu dari setan. Wal hikak, garuk-garuk, itu juga kalau tidak salah hikak artinya garuk-garuk. Wal iltifat, tengok-tengok, ya. Wal 'abath bisyai', al-'abath bisyai' itu melakukan sesuatu yang enggak ada manfaatnya dalam salat. Al-'abath bisyai' itu garuk-garuk, misalkan tanpa kebutuhan, ya. Garuk-garuk, kemudian ngebenerin sarung benerin sarung terus-menerus tuh, kemudian benerin baju. Kalau orang-orang, teman-teman mesti pernah tahu ya, pernah lihat orang Arab Saudi itu pakai namanya sorban di kepala, namanya gutrah atau shimag. Yang merah namanya shimag, yang putih namanya gutrah. Itu kan saya ketika di sana pun ngelihat orang Saudi itu ribet banget kayaknya, benerin kiri kanan segala macam. Itu mungkin masuk ke dalam kategori al-'abath bisyai'. Itu nggak boleh, dan itu dari syaitan. Wa zada ba'dhum as-sahw wasyak. Sebagian ulama menambahkan hal-hal yang dalam salat itu termasuk perbuatan setan adalah lupa dan keraguan-raguan. Wa qala ba'dus salaf arba'atun fi sholati minal jafa. Sebagian salaf, ya teman-teman kalau disebut salaf sudah tahu lah ya arti dari salaf. Kalau disebut itu maksudnya 3 generasi terbaik, generasi sahabat Nabi,
generasi tabi'in murid para sahabat Nabi, dan generasi tabi'ut tabi'in murid dari murid tabi'in, muridnya dari para tabi'in. Arba'atun fi shalah minal jafa, 4 hal di dalam salat yang termasuk dari kesia-siaan, bisa dikatakan gitu. Al-iltifat, tengok-tengok, toleh-toleh gitu ya. Wa mashul wajh. Mashul wajh artinya mengusap wajah. Wa taswiyatul hasa. Taswiyatul hasa artinya meluruskan batu-batu kecil. Mungkin ngatur-ngatur atau main-mainin batu kecil dengan kaki atau mungkin lain sebagainya. Wa antusalliya bi tariqin man yamurru baina yadik. Juga termasuk kita sholat di sebuah tempat yang orang banyak jalan di situ. Ya, itu hati-hati nih. Wa naha aidan an yashbika asabi'ahu. Enggak boleh juga melakukan tashbik. Tashbik bisa diartikan seperti ini, teman-teman. Menggenggam 2 jari ini namanya tashbik, ya. Aw yafriqa asabi'ahu wa yastur wajhahu. Juga enggak boleh menutup wajahnya. Wa an yada'a ihda kaffaihi 'ala al-ukhra wa yadkhuluhuma baina fakhidhihi fi ar-ruku'. Juga tidak boleh memasukkan salah satu dari telapak tangan menopang gitu di antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nggak boleh masukin ke paha gitu, maksudnya apa ya, naruh di atas pahanya gitu. Sedangkan kan 2 telapak tangan itu ada di lutut ketika ruku. Wa qala ba'dus sahabah radhiyallahu anhum, sebagian sahabat mengatakan, kunna naf'alu dzalika fa nuhina an. Dulu kami melakukan hal demikian, kemudian kami dilarang untuk melakukan hal demikian, kata dilarang oleh Nabi. Wa yukrahu aidan an yanfukha fil ard inda sujud li tanzif wa nisawil hasa biyadi. Juga makruh hukumnya menurut Al-Ghazali seorang yang meniup tempat sujudnya untuk ngebersihin supaya nggak ada debu. Pernah nggak teman-teman sholat di satu tempat yang ada sesuatu depannya, khususnya bawahnya tuh langsung lantai atau ya tanpa sejadah, tanpa alas gitu. Terus kita niup gitu ya untuk ngebersihin debu di depan kita. Kata Imam Ghazali itu makruh. Wa yusawwi al-hasa bi yadihi fa innaha af'al mustaghna anha. Juga ngatur-ngatur batu di depannya. Contohnya ada tumpukan batu yang enggak jelas gitu untuk supaya sujud kita lebih rata. Mungkin kondisi ketika itu tidak seperti hari ini gitu ya. Sehingga diatur itu tidak perlu, kata Imam Ghazali. Wala yarfa ihda qadamayhi fa idha'aha ala fakhidhihi wala yastanu fi qiyamihi ila haid. Enggak boleh juga mengangkat salah satu kakinya kemudian ditaruh di atas pahanya. Wala yastanidu fi qiyamihi ila haid, ketika berdiri enggak boleh nyender dalam sholat. Mungkin karena udah kesempitan di masjid gitu, pas banget belakangnya tembok dia nyender, nah itu jangan ya. Fa in istanada bihaitsu law dzalikal haid la saqata fal adharu batlan salatu. Baik. Intinya ada beberapa hal tadi yang dilarang oleh Al-Ghazali menurut beliau, termasuk larangan-larangan dalam salat yang itu beberapa kali mungkin kita pernah lakukan gitu. Sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja. Tapi jika hari ini sudah kita bahas, kemudian ada beberapa hal dari pembahasan ini yang pernah kita lakukan, kedepannya kita tidak boleh melakukan hal demikian, karena setelah datangnya ilmu pasti kita dituntut untuk mengamalkan dan tidak boleh meninggalkannya. Baik, kira-kira itu mungkin teman-teman untuk pembahasan di al-manhiyat ya, singkat tapi memang kita bahas cepat saja beberapa hal, menjulurkan baju, duduk iqa. Tadi teman-teman bisa cari gambarnya karena saya susah menggambarkannya di sini. Bagaimana duduk iqa itu, kemudian menjulurkan baju terlalu panjang, kemudian tolak pinggang. Tolak pinggang juga dilarang dalam sholat. Beberapa hal jadi menahan pipis atau kebelet pipis ditahan, ya mules tapi ditahan juga. Sesuatu yang kesempitan, kalau di sini Ghazali menyebutnya alas kaki atau khuf yang kesempitan, tapi mungkin kaos, baju, sarung, celana mungkin juga, atau apapun sih yang membuat sholat kita tuh tidak khusyuk atau mengurangi kekhusyuan seseorang. Bayangkan kalau ada sholat bajunya kesempitan, coba gimana? Sarungnya kesempitan, celananya kesempitan, pasti kan tidak khusyuk ya, atau mengurangi khusyuknya seseorang dalam sholatnya.
Wallahu ta'ala alam. Kira-kira itu teman-teman, insyaallah kita lanjut di episode yang akan datang, masih dalam pembahasan kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha lil Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.